Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak pertanyaan di kolom komentar tentunya, dan sebagian sudah saya jawab, sebagian juga tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah sebuah pertanyaan najis yang menyebar, lebih-lebih pada orang was-was. Ya. Kaum muslimin, di sini ada sebuah ibarah, ada sebuah kitab, ya, namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ya. Di situ dijelaskan mas'alatu jim, ya. Qataratu baulin mutafarriqatin, tetesan kencing yang terpencar-pencar atau terpisah-pisah. Waqa'at di masjidin, jatuh di masjid. Wa marran nas fil mahalli ma'atarattubi arjulihim, dan manusia atau orang-orang lewat di tempat itu ma'atarattubi arjulihim, sedangkan kakinya itu basah. Maka bagaimana? Apakah wajib dicuci semua tempat itu, atau hanya yang cukup yang diyakini najis saja yang dijatuhi kencing itu? Nah, maka di sini jawabnya lam yajib illa ghuslu mahallil baul faqat. Nah, maka jawabnya tidak wajib, kecuali yang wajib itu membasuh tempat kencing itu saja. Kenapa seperti itu? La kullul mahal lisyakki fi tanajusihi, bukan semua tempat, dikarenakan lisyakki fi tanajusihi, masih diragukan kenajisannya. Ya. Karena yahtamilu mururul mutawaddi'ina 'alan najasa wa 'alal mawdi'at tahir, dikarenakan mungkin saja lewatnya orang yang berwudu, yang basah kakinya, itu bisa jadi lewat dari najis, di atas najis, atau lewat di tempat yang suci. Ya, karena masih ihtimal ada kemungkinan, sedangkan mau menghukumi najis sesuatu itu harus dengan kepastian. Ya, maka yang wajib dicuci ya cuma tempat itu, bukan semua masjidnya, meskipun orang sudah lewat di sana. Ya. Wal qa'idatu annana la nunajjisu bisyak, sedangkan kaidah mengatakan annana, bahwasanya kita ulama fuqaha la nunajjisu bisyak. Ya. Para ulama fuqaha itu tidak menajiskan sesuatu kecuali dengan syak, dengan ragu. Jadi harus pasti. Menghukumi sesuatu itu tidak boleh dengan keraguan, tapi dengan harus pasti. Ya. Ini. Jadi kaum muslimin, andai kata ada najis di rumah, ya, kemudian sama kalian dilap sehingga tidak ada benda najisnya, ada kencing lah kering, sehingga orang tidak tahu. Banyak orang lewat, kakinya basah. Ya. Apakah jadi najis semua tempat itu? Nah, kan di sini jelaskan tidak jadi najis semua. Artinya tidak wajib dibasuh semua, dicuci semua rumah itu. Cukup yang diyakini najis saja. Nah, yakin ini butuh bukti. Ya. Nah, kan terkecuali kita melihat sendiri bahwasanya kaki basah itu menginjak perkara najis dan nempelnya ke sana kemari itu ketemu semua. Nah, baru itu bisa dicuci semua. Seperti itu. Nah, jadi tidak usah ragu lagi. Jadi tidak usah ada andai-andai, najis semua, dicuci semua, tidak usah. Seperti itu. Dan ini
banyak sekali ditanyakan. Ya, najis menyebar ini. Seperti itu, ya. Bahkan di halaman yang lain, tetap kitab yang sama, ya. Tanajjasa ba'du basatin, ya. Au baitin. Ada alas, ya, alas atau rumah. Itu najis. Wa juhila mahallun najasah. Sedangkan tempatnya tidak ketemu, tapi najis. Bisa jadi karena lupa. Atau ada informasi bahwasanya itu najis, tapi orangnya tidak ngasih tahu di mana, dan orang itu kredibel, bisa dipercaya. Maka lam yanjus mumassuhu. Orang yang menyentuh itu atau bersentuhan, bersinggungan langsung tidak lantas menjadi najis rataban, sekalipun kondisinya basah. Kenapa? Disyaki, karena ragu. Ya, di depan dijelaskan kaidahnya ulama fikih menghukumi najis harus menggunakan yakin. Yakin itu harus tahu, harus ada bukti, ya, seperti itu. Wa tajuzu salatu alaihi in tasa'urfan, dan boleh salat di atas tempat itu, ya, di tempat najis itu, tapi tidak ketemu bagian mana. In tasa'urfan. Syaratnya tempat itu memang luas sehingga tersisa wa yabqa qadrun najasah, hingga tersisa tempat kadar sekiranya najis. Jadi fa in saghara jiddan kahimil hafatin, kalau kecil sekali sebagaimana selimut, ya, maka ijtanabal kullah, maka tidak boleh sholat di situ, harus dijauhi. Wala jitahidu, dan tidak boleh berjitihad. Jangan-jangan yang suci itu di sini, yang ini najis. Jangan-jangan tidak boleh kalau kecil. Ini di sini, ya. Naam, in ulima mahallun najasah shalla ala ma siwa mutlaqan. Tapi, ya, kalau memang tempatnya najis sudah diketahui, maka tidak boleh sholat di situ. Seperti itu. Ini paham ya? Ini semoga manfaat. Semoga barokah. Nah, apa yang saya sampaikan ini atas banyak atau bingungnya seseorang tentang masalah ini, sehingga perlu saya angkat ini, dan semoga manfaat, semoga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.